Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Rocky Gerung yang sebut Anies Baswedan akan dihambat dengan isu bukan Indonesia asli. Dan kita ketahui sudah banyak dan sering Anies Baswedan itu diserang dengan berbagai macam isu. Di antaranya yang paling fenomenal adalah isu politik identitas. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Gerung. Kemungkinan banyak lagi isu yang akan dihujamkan kepada Anies, mengingat posisi Anies yang sekarang sangat dominan ya, dalam tanda kutip, dari sambutan di berbagai daerah. Baik, langsung saja yang kita bacakan sesuai yang dilansir oleh makassarterkini.id. Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung meramal kalau berbagai pihak akan mencoba untuk menghambat Anies Baswedan dengan isu bukan Indonesia asli. Maksud dari bukan Indonesia asli adalah Anies Baswedan diketahui merupakan keturunan Arab. Akan dicari cara supaya Anies dihambat terus. Misalnya ditakuti Anies itu kalau ikut perintah undang-undang asli, dia bukan orang Indonesia asli. Lalu kita bertanya siapa orang Indonesia asli? Dari 10.000 tahun lalu kita sudah bercampur di seluruh dunia, ujar Rocky Gerung dikutip dari saluran YouTube Rocky Gerung Official Selasa 29 November 2022. Lebih lanjut, mantan pengajar Universitas Indonesia ini berpendapat acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November 2022 adalah reaksi dari kecemasan Jokowi atas ketenaran Anies Baswedan. Tetapi begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, cemas lagi istana. Jadi ini reaksi terhadap belusukan Anies yang diterima gegap gempita, katanya pada saat Anies Baswedan telah berhenti menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mulai belusukan. Rocky Gerung menilai pihak istana negara langsung merasa was-was. Bagi istana dia bisa hitung yang disebut efek berantai ini, kalau sudah separuh Indonesia itu diasuh relawan Anies, ya sudah pemilu selesai sebetulnya. Ini euforia susah dipahami, tuturnya. Rocky Gerung juga menyinggung soal kalau seluruh relawan Anies Baswedan tidak diwajibkan menyetor dana seperti layaknya relawan Jokowi. Orang menganggap ya mau siapa kek calon Jokowi, yang pokoknya Anies tak ada lawannya, dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut voluntarisme atau kesukarelaan politik ini. Sementara di sisi Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, uang, panitia, dan poster. Kan itu tertinggal, Anies tanpa poster kemana-mana orang sudah ikut, ucapnya. Sebelumnya Rocky Gerung pernah menyebutkan kalau popularitas Anies Baswedan tidak tergantung pada Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem. Nasdem menunggangi popularitas Anies di kalangan relawan. Anies jadi populer bukan karena Nasdem menunggangi itu, jadi Nasdem membukakan fasilitas partai di daerah untuk dipakai untuk Anies, jelasnya. Bahkan Rocky Gerung yakin jika Partai Nasdem terkena reshuffle kabinet Jokowi, hal tersebut tidak akan berdampak bagi elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres Nasdem. Anies merasa dia sudah di depan, mau Nasdem di reshuffle atau enggak itu tak ada pentingnya juga bagi Anies. Anies juga secara natural tumbuh dan dibesarkan oleh masyarakat, imbuhnya. Ya, sobat sekalian, sekali lagi hal yang patut diwaspadai dan juga disampaikan oleh Roger atau Rocky Gerung adalah isu yang akan menghambat ataupun menghadang Anies ke depan. Sudah banyak isu yang sudah berseliweran dan sampai saat ini kita lihat Anies tough ya, atau tangguh menghadapi gelombang gejolak penghadangan ya, penghambatan dan juga isu negatif campaign, bahkan black campaign yang menyerang dari kubu istana. Nah, ini wajar ya, wajar ketika kita ketahui kubu istana yang sekarang akan berakhir masa resimnya kurang lebih 2 tahun, dan ada kecenderungan untuk mempertahankan rezim. Kenapa? Ya karena satu, menjabat itu sangat nikmat sekali. Di situ ada financial resource dan juga sumber daya, dan di belakangnya kita khawatirkan adalah oligarki yang sudah mencengkeram negeri ini lebih dalam lagi dengan berbagai fasilitas dan juga kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan ya, gelontorkan oleh Presiden Jokowi. Dan juga tentu saja manifestinya banyak juga undang-undang, termasuk undang-undang yang memberikan karpet merah kepada para oligarki untuk memuluskan jalannya ya untuk mendapatkan sumber daya ya, yaitu konsesi dan juga proyek-proyek yang nilainya juga terbilang fantastis. Nah, ini menarik ya, karena ke depan pertarungan itu tidak akan santai-santai saja, justru ke depan akan lebih seru, mengingat satu ya, pemilu itu tinggal beberapa waktu yang akan datang, itu tidak sampai 2 tahun sebenarnya. Kalau kita menghitung jumlah lamanya pencoblosan itu kurang lebih 14 Februari, berarti tinggal setahun 2 bulan, which is itu waktu yang tidak akan terasa, mengingat di samping dengan banyaknya manuver dan juga safari politik yang dan juga kejadian-kejadian yang ada di tanah air ini yang akan melihat tidak akan lama lagi ya kontestasi pemilu itu. Nah, isu-isu berkembang akan sangat beragam dan sangat menantang, challenging bagi Anies saat ini yang direpresentasikan sebagai antitesis istana. Itu yang juga disampaikan oleh Zulfan Lindan, bahwasanya saat ini yang mempunyai atau dipersepsikan sebagai antitesis dan juga simbol perlawanan dan juga simbol perubahan yang kita ketahui ada di sosok Anies. Nah, rezim terlihat sangat cemas, meskipun pasti kalau kita menanya kepada rezim apakah mereka cemas, ya tentu saja ada bantahan, mereka santai-santai saja. Tetapi kalau kita melihat fakta dan juga gelagat dari istana dengan berbagai manuver, diantaranya adalah pengumpulan relawan dan diantaranya adalah gerakan relawan Nusantara Bersatu. Banyak pengamat termasuk juga Rocky Gerung mengatakan ada kecemasan yang berlebihan dari lingkar istana menjelang tahun politik atau tahun pemilu, dan juga kiprah dan juga manuver Anies Baswedan yang saat ini lebih condong moncer. Dari setiap safari politik kita lihat Anies selalu disambut dengan gegap gempita, bahkan ada yang mengantar dari bandara sampai ke jalan. Nah, ini tentu saja hal yang sangat dikhawatirkan oleh kubu istana, dan manuver-manuver yang dilakukan istana ya tidak kurang-kurang, diantaranya lebih mengokohkan ya posisi rezim ini yang kemungkinan nanti akan ganti aktor, tetapi memang tidak akan melepaskan rezim yang saat ini bercokol. Nah, kita ketahui isu banyak, diantaranya isu politik identitas, dan yang itu memang sering banyak dibicarakan, dan juga pengamat menilai itu hal yang tidak penting ya untuk dikembangkan terkait isu politik identitas, karena realitasnya bukan hanya capres atau dalam ini Anies dan juga capres yang lain, kita semua mempunyai identitas yang harus kita anggap itu suatu hal yang fitrah dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan terus berlanjut, di samping juga kemungkinan dari isu yang lain yang tentu saja akan intinya ya bagaimana menghambat dalam hal kontestasi dan juga safari politik untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan. Nah, isu yang lain yaitu tentang isu bukan Indonesia asli itu sudah pasti diprediksi, mengingat kalau kita melihat sejarah Anies memang tentang yang sering terus diserang adalah tentang keturunan Arab ya.
Nah, patut diingat kalau kita melihat biodata atau biografi Anies itu long time ago ya, terkait dengan keturunan Arab, karena Anies kita ketahui kelahiran di Indonesia yaitu Kuningan, dan kalau kita merujuk ke belakang memang leluhurnya ya memang keturunan Arab ya, tapi what for gitu ya, buat apa untuk bermasalahkan. Karena yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana seseorang itu nanti ketika menjabat adalah memberikan kesejahteraan yang penuh ya kepada rakyat. Entah dia tinggal di keturunan Arab atau keturunan siapa, selama dia Muslim ya, kemudian juga mempunyai integritas tinggi untuk mensejahterakan dan ya memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan tidak merepresi dan mengurusi rakyat, maka itu akan didahulukan. Karena semua yang ada di negeri ini ya, semua yang ada di bumi itu adalah bumi Allah SWT ya. Nah kemudian ya pun kita sebenarnya ya termasuk keturunan Arab ya, keturunan Arab karena kita semuanya keturunan dari ayah dan ibu kita sama, yaitu Nabi Adam. Jadi kita itu keturunan Nabi. Jadi hal-hal yang terkait tidak esensial seperti ini ya akan terus digaungkan untuk menghambat Anies. Ini tentu saja hal yang tidak mendidik atau tidak mencerdaskan. Karena apa ya, ketika ini terus dihembuskan, pertama ya rakyat tidak akan menjadi cerdas, tidak akan mencerahkan, justru yang ada adalah serang-serang yang sifatnya negatif. Nah, di negara yang lebih maju ya, misalnya Inggris, hal-hal seperti ini itu tidak pernah terjadi. Misalnya seseorang itu keturunan dari bukan asli Inggris, dan kita ketahui kan sekarang Perdana Menteri Inggris itu kalau kita melihat nenek moyangnya dari India, keturunan India, dan tidak ada masalah di sana. Karena kembali lagi esensi dari pemimpin tadi ya, bukan yang kita butuhkan tentu saja bukan berdasarkan keturunan, tetapi bagaimana nantinya ya penguasa atau pemimpin yang terpilih nanti tentu saja bisa mensejahterakan rakyat ya, memenuhi kebutuhan dasar dan juga mendengar aspirasi rakyat, dan tidak ada represi yang sering dilakukan pada saat rezim sekarang. Nah di Inggris itu biasa ya, misalnya Perdana Menteri Rishi Sunak itu dari meskipun kelahiran Southampton, dia mempunyai darah India, dan itu tidak masalah. What for gitu, what for kita besar-besarkan. Dan iyalah kita itu ya kita kadang tidak melihat hal itu yang lebih esensial atau yang lebih mendidik adalah bagaimana kita lebih memajukan ya isu-isu yang sifatnya lebih mencerahkan. Banyak sekali yang harus kita dahulukan untuk terkait dengan persoalan negeri ini, yaitu masalah kesejahteraan ya. Kemudian juga masalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang akut di negeri ini, yaitu the common enemy, yaitu korupsi. Korupsi itu sudah merajalela ya. Kemudian juga itu yang sudah menghujam di berbagai institusi, yaitu korupsi ya, tidak hanya di institusi yang kita ketahui bersama, termasuk juga institusi penegak hukum yang kita khawatirkan ke depannya ya, itu malah kondisinya malah buruk lagi. Nah, kenapa tidak hal-hal yang esensi dan mencerdaskan yang menjadi permasalahan kita semua, common enemy, itu tidak diangkat daripada hal-hal yang tidak substansif atau esensial seperti menyerang dari segi negatif atau campaign terkait asal ya, identitas dari keturunan yang dari mana dan lain sebagainya. Nah, kadang ya kalau kita tidak sadar hal-hal yang tidak mendidik dan mencerdaskan ini ya, kedepannya tentu saja tidak akan membuat kita lebih maju lagi. Kalau kita melihat negara maju ya, misalnya Inggris yang tadi kita lihat sangat transparan dalam pemerintahan ya, dalam juga politik mereka tidak begitu panas seperti saat ini, tidak terjadi polarisasi seperti saat ini. Ketika mereka melihat ada potensi untuk jadi perdana menteri, meskipun itu bukan asli kelahiran asli Inggris, itu akan diambil ya, karena memang tujuan utama adalah menyelesaikan tugas pemerintah untuk mengurusi rakyat. Nah, di Inggris itu perdana menterinya kemudian
Perdana Menterinya India. Kemudian juga kalau kita melihat budaya politik di Inggris itu bagus ya, dari hal menerima aspirasi rakyat itu sangat luar biasa. Misalnya ketika seseorang dikritik itu tidak malah ya menjarakan, mentersangkakan, bahkan menahan ya orang yang berkritik atau orang mengkritik pemerintah ataupun yang berbeda pendapat. Jadi kebiasaan di sana itu lebih maju ya daripada di sini ya. Mereka itu ketika dikritik dan tidak sesuai maka mereka langsung mundur ya. Beda dengan sekarang ya. Beda di kondisi saat ini ketika mereka ingin sudah naik kekuasaan karena sudah nyaman, mereka ketika disodori isu perpanjangan periode mereka mau, tapi ketika disuruh mundur karena banyak kekurangan maka mereka menolak. Di sana itu mundur itu hal yang biasa ya. Jadi mereka menjabat kemudian mereka mundur sangat hal yang biasa sekali. Bahkan Menteri Menteri Perdagangan ya kalau nggak salah mundur ya hanya karena kesalahan ringan teknis, yaitu salah mengirim data negara yang menggunakan email pribadi. Itu yang Menteri Luar Negeri kalau nggak salah, yaitu Menteri namanya Suella Braverman, dan itu baru menjabat ya karena ada kesalahan teknis yang sebenarnya itu masih bisa ditolerir. Ternyata kesadaran untuk menjaga posisinya sebagai pejabat publik itu lebih didahulukan daripada kepentingan diri sendiri. Jadi banyak hal, nilai-nilai yang harus lebih banyak kita dahulukan daripada lebih meributkan hal-hal sepele seperti ini. Misalnya memajukan isu bukan Indonesia asli dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat undang-undang ya, orang yang menjadi capres itu syaratnya orang kelahiran Indonesia asli dan tidak pernah menjadi warga negara asing ya atas kehendak mereka. Jadi that's it, sudah selesai. Tetapi kadang saat ini ya pemerintah sering ya ketika seseorang itu berbeda pendapat itu terus dipelihara, bahkan orang yang menyerang oposisi itu terus dipelihara untuk mendapatkan keinginan pribadi. Nah, semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan memajukan ya isu-isu yang sifatnya lebih mencerdaskan untuk rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.